Hai, misteri dirangkum di sini. Dengan gua Ferry, kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Halloween 2018. So, sebelum mulai, terima kasih sudah klik video ini dan semoga kalian sehat selalu serta banyak rezekinya ya. Film diawali di sebuah rumah sakit jiwa. Terlihat ada dua orang wartawan bernama Dana dan juga Iron. Di sana mereka berdua bertemu dengan dokter bernama Ronbir. Dokter Ronbir adalah dokter di rumah sakit jiwa, tempat di mana seorang pembunuh berantai tersadis di kota itu dirawat. Dan si pembunuh itu bernama Michael. Dan dokter Ronbir kemudian mengantarkan Dana dan Iron menemui sosok Michael. Di situ dokter Ronbir mengungkapkan bahwa selama Michael berada di rumah sakit jiwa ini, ia sama sekali tak pernah berbicara sama sekali. Mendengar ungkapan tersebut, Iron pun mencoba memancing Michael dengan menunjukkan sebuah topeng kulit yang dulu selalu dipakainya ketika menghabisi banyak orang. Something, Michael. You feel it, don't you, Michael? You feel the mask. Say something, Michael. Say something! Karena tak mendapatkan informasi sama sekali, Iron dan Dana akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit saudara Michael, yaitu Laurie, untuk mencari sebuah informasi. Tapi sayangnya di sana mereka juga tak mendapatkan informasi apapun. Walaupun telah membayar Laurie untuk menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan Michael sebelumnya, Laurie hanya menjawab semua pertanyaan dengan singkat dan kemudian langsung mengusir mereka. Sedangkan di sisi lain, anak Laurie yaitu Karen terlihat sedang mengobrol bersama suaminya yang bernama Ray dan juga anak mereka yang bernama Allison. Pada tengah obrolan, Allison menanyakan apakah sang nenek akan diundang ke acara makan bersama keluarga mereka nanti malam. Tapi Karen malah berbohong. Ia mengatakan bahwa Laurie sedang ada acara dan tak bisa ikut. Karen mengatakan hal tersebut karena tak ingin Allison bertemu dengan Laurie. Ia menganggap bahwa ibunya sendiri sudah sakit jiwa akibat terlalu dendam pada Michael. Di sekolah, ketika Allison sedang mengikuti pelajaran, ia melihat Laurie sedang menunggunya di luar. Setelah selesai mengikuti pelajaran, Allison segera menemui Laurie. Allison sebenarnya tahu bahwa ibunya berusaha menjauhkan dia dengan Laurie. Karena itulah, mereka berdua hanya bisa bertemu secara diam-diam. Laurie lalu memberikan uang yang sebelumnya diberikan Dana dan Iron sebesar $3.000 atau sekitar 48 juta pada cucunya. Sebelum pergi, Allison mengingatkan sang nenek agar berhenti untuk khawatir karena Michael akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa kota lain dan tak mungkin akan mengejarnya lagi. Saat malam hari di rumah sakit jiwa, terlihat para petugas sedang mengurus beberapa pasien. Pasien-pasien tersebut nantinya akan dipindahkan dengan bus ke rumah sakit jiwa di kota lain, termasuk sosok Michael. Saat bus itu sebentar lagi akan berangkat, Dr. Ronbir meminta izin pada seorang polisi agar ia bisa ikut mengawal Michael. Sedangkan di luar, terlihat Laurie sedang menunggu Michael dari dalam mobil. Lalu ketika dia melihat Michael ada di dalam bus, Laurie merasa sangat tertekan sampai berteriak sekencang-kencangnya. Laurie kemudian datang ke restoran di mana Allison sekeluarga dan pacarnya makan malam bersama. Di sana sambil menangis, Laurie bercerita kalau tadi dia datang ke rumah sakit jiwa karena ingin melihat Michael untuk terakhir kalinya. Melihat ibunya depresi, Karen mencoba menenangkan dengan mengatakan kalau Laurie mulai sekarang harus bisa melupakan semua dendam pada Michael. Tapi Laurie menolak. Sampai mati pun ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan pada keluarganya dulu. Dan langsung pergi dari sana. Setelah Laurie pulang, Karen kemudian menceritakan masa lalu pada Allison dulu, saat ia berumur 8 tahun. Laurie selalu mengajarkan dia bagaimana caranya mempertahankan diri, bagaimana caranya memakai senjata, dan juga membuat perangkap di ruang bawah tanah rumah.
Laurie sengaja mengajarkan semua hal itu karena ia takut suatu hari nanti Michael akan kembali memburu Karin. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang mengendarai mobil bersama anaknya. Dan di tengah jalan, mereka berdua terkejut waktu melihat bus yang tadi membawa Michael mengalami insiden kecelakaan. Kemudian si ayah lalu menyuruh anaknya tetap diam di dalam mobil dan memanggil polisi. Sementara dia akan mencoba mengecek keadaan bis. Karena terlalu lama menunggu, anak itu lalu memutuskan untuk menyusul ayahnya keluar. Dad? Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Frank tiba. Saat dia memeriksa ke dalam bus, Frank menemukan Dr. Ranbir, lalu segera membawa dokter itu hidup-hidup ke rumah sakit terdekat. Pagi hari di rumah sakit, Frank melapor pada komandannya kalau bus yang tadi malam mengalami insiden kecelakaan ternyata adalah bus yang memindahkan pasien-pasien gangguan jiwa ke kota lain. Dan salah satu pasien di bus tersebut merupakan Michael. Sementara itu, dua orang wartawan sebelumnya yaitu Aaron dan Dana datang ke makam korban pembunuhan pertama Michael. Korban yang dimaksud adalah kakak kandung Michael sendiri. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Michael diam-diam mengintai dan mengikuti mereka berdua hingga ke sebuah pom bensin hingga terjadi insiden. Hello? Mereka tewas. Dan ketika di rumah Laurie, ia mendengar berita tentang bus rumah sakit jiwa yang membawa Michael kemarin mengalami kecelakaan yang menyebabkan Michael kabur. Mengetahui hal barusan, Laurie sama sekali tak terkejut karena dia tahu suatu hari nanti Michael pasti akan kembali memburunya. Ia lalu mengaktifkan semua sistem keamanan rumah dan membuka pintu rahasia di basement. Setelah semua dirasa siap, Laurie kemudian pergi ke rumah Karin untuk mengantarkan keluarganya. Sayangnya, Karin dan Rita tidak mau mendengarkan perkataan Laurie lalu malah mengusirnya karena masuk rumah tanpa izin. Singkat waktu di malam harinya, ketika semua orang di kota sedang merayakan pesta malam Halloween, Michael masuk ke rumah warga satu persatu dan hal mengerikan pun terjadi. Wait, hang on. Shit. Oh, fuck me. Boogeyman's in this house! He's Okay. standing right there in the door. You're safe. Nothing's in here.
You go up there. You're gonna get killed, Dave. Ketika Frank sedang bertugas, ia mendapatkan laporan ada seorang anak kecil yang berhasil selamat dari serangan Michael. Anak itu melaporkan kalau Michael saat ini sedang berada di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Frank pun segera berangkat ke TKP. Sementara itu, Laurie yang juga mendengar laporan tentang penyerangan Michael tadi melalui radio mobilnya pun langsung pergi juga ke rumah yang dimaksud. Sesampainya di sana, Laurie tak menyangka waktu melihat Michael ada di rumah sambil menatap tajam ke arahnya. Michael! Tak lama kemudian, para polisi bersama Dr. Ranbir datang. Frank dan komandannya bertanya pada Dr. Ranbir apa penyebab kecelakaan bus di rumah sakit jiwa kemarin. Dr. Ranbir lalu mengungkapkan kalau kemarin malam Michael mengamuk hingga kemudian dengan tangan kosong Michael menghabisi semua penjaga di bis. Tapi karena Dr. Ranbir telah membaca riwayatnya mempelajari cara Michael membunuh para korbannya sebelumnya, ia pun jadi bisa terhindar dari serangan Michael. Mendengar keterangan barusan, sang komandan lalu meminta Dr. Ranbir untuk ikut mendampingi Frank mencari Michael. Para polisi bersama Laurie datang ke rumah Karen dan menyuruh mereka untuk sementara bersembunyi di rumah Laurie dulu karena rumah Laurie dirasa lebih aman. Di sisi lain, Allison yang baru pulang dari pesta Halloween sekolah diantar pulang oleh salah satu temannya. Di tengah jalan, teman Allison itu mengajak melewati sebuah jalan pintas. Tapi di situ teman tersebut melakukan pelecehan pada Allison. Allison yang tak suka pun marah dan pergi dari sana. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Michael sudah berada tepat di belakang dan tiba-tiba ketika Frank dan Dr. Ranbir datang, mereka berdua langsung membawa Allison ke rumah Laurie. Namun di tengah jalan mereka mendapatkan laporan kalau Michael saat ini juga sedang berada di sekitar lokasi. Mendengar hal itu, Frank pun segera mencari sosok Michael. Copy that, dispatch. Look, it's him. Doctor, get back in the car! Leave my patients alone. Get away from the suspect. I'm still gonna blow this motherfucker's brains out. Step over. Setiap kali setelah membunuh, Dr. Ranbir hampir membawa Michael masuk ke dalam mobil. Sepanjang jalan, Dr. Ranbir menceritakan pada Allison bahwa sebenarnya dialah penyebab kecelakaan bus di rumah sakit jiwa itu. Ia sengaja melepaskan ikatan Michael dan membuatnya membantai seluruh penjaga di bis saat itu. Dr. Ranbir juga menjelaskan alasan dia melakukan hal tersebut karena Michael adalah satu-satunya pasien spesial selama dia di rumah sakit jiwa. Ia merasa aneh mengapa Michael tak pernah bereaksi sama sekali dalam hal apapun, tapi terkecuali saat mendengar nama Laurie. Maka dari itu, Dr. Ranbir hanya penasaran bagaimana reaksi Michael bila bertemu langsung dengan saudara kandungnya yaitu Laurie. Sepanjang perjalanan, Allison selalu ketakutan. Ia takut bagaimana bila tiba-tiba Michael bangun dan menyerang mereka berdua. Michael. Saat melihat Michael lengah, Allison dengan cepat berlari ke hutan.
Sementara dari kejauhan, dua orang polisi yang curiga melihat mobil polisi prank berhenti di jalan tak menjawab panggilan mereka pun lalu memeriksa mobil tersebut. Namun dari belakang, Michael sudah siap membunuh kedua polisi tersebut. Di rumah Laurie, Ray melihat dari CCTV ada mobil polisi datang. Awalnya ia mengira mobil tersebut datang menghantarkan Allison. Tapi ketika Ray membuka pintu, di dalam, Laurie dan Karen kaget mendengar suara tembakan dari luar rumah. Laurie pun langsung memeriksa keadaan di sana. Michael's here. Get downstairs. Karena tak juga berhasil setelah berkali-kali menembak Michael dari bawah, Laurie merasa bahwa satu-satunya cara agar dia bisa mengalahkan Michael adalah dengan berhadapannya secara langsung. Ia lalu memberanikan diri keluar dari basement. Sesaat kemudian, Allison yang baru sampai di rumah Laurie. Di situ dia belum tahu kalau Michael ternyata sudah berada di rumah itu. Allison pun terus-terusan memanggil ibu dan neneknya. Sedangkan di basement, Karen yang mendengar suara teriakan Allison lalu berlari keluar dan menyuruh Allison untuk segera bersembunyi di basement. Dan hal mengerikan pun terjadi. Alhamdulillah, setelah semua pertarungan yang sangat menegangkan dan menguras tenaga, Laurie, Karen, dan Allison pun pergi dari rumah itu.
Rumah yang perlahan-lahan mulai terbakar, yang membakar Michael di dalamnya hidup-hidup. Apakah Michael berhasil selamat atau berhasil tewas? Tapi sayangnya film pun berakhir. Sebelum pamit, saya minta maaf atas kekurangan saya dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video seru lainnya. Subbreaker jangan lupa ya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah.